Berikutnya kita bahas tentang wali mursyid. Orang-orang yang tidak tahu, membahas tentang mursyid, atau yang di dalam Al-Quran disebut sebagai wali mursyid. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17 dijelaskan bahwa, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak mendapatkan bagi orang itu seorang wali mursyid. Sudah wali, mursyid lagi. Sejuta wali itu belum tentu mursyid, seperti sejuta nabi itu belum tentu satu rasul. Wali itu warasatul anbiya, dan mursyid itu warasatul mursalin. Jadi wali itu pewarisnya nabi, dan mursyid itu pewarisnya para rasulullah. Jadi kalau wali mursyid berarti pewarisnya anbiya wal mursalin, pewaris para nabi dan para rasul. Ada orang yang tidak tahu soal mursyid mengatakan, apa mursyid itu tahu soal dirinya itu mursyid? Katanya belum tentu seorang mursyid itu tahu dirinya mursyid. Lalu dikatakan juga, seorang mursyid itu apa bisa menolong muridnya di akhirat? Saya contohkan saja, seorang mursyid itu diangkat oleh Allah, jadi tidak diangkat oleh manusia, kelompok, atau partai. Saya contohkan, seorang jenderal itu diangkat oleh presiden. 1000 tentara belum tentu jenderal, kalau jenderal pasti tentara. Apa seorang jenderal itu tahu kalau dirinya jenderal? Menurutmu tahu tidak? Lalu kalau tidak tahu kalau dirinya jenderal, bagaimana dia akan menjalankan tugasnya? Jadi jenderal itu pasti tahu dirinya jenderal, karena dia diangkat resmi, diberi kepangkatan, diberi tugas, dan lain-lain. Begitu juga mursyid, mursyid itu tahu dirinya mursyid karena dia diangkat dengan resmi, diberi tugas apa yang harus dilakukan. Prosesi pengangkatannya seperti ini, ketika penerus mursyid sudah tidak ada, maka para aulia mengadakan sidang langit, dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengangkat mursyid sebagai petunjuk bagi banyak orang. Maka semua lalu mengadakan mujahadah, minta petunjuk kepada Allah, siapa yang akan diangkat sebagai mursyid. Seorang mursyid ini harus sudah wali, yang punya kedudukan di sisi Allah. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, lalu Allah memberikan petunjuk, dengan menunjukkan cahaya mursyid yang dimaksud itu mengalahkan wali yang lain. Setelah itu kesepakatan sidang diputuskan bahwa mursyid yang ditunjukkan Allah itu yang akan diangkat, dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disampaikan ke mursyid terakhir di dunia ini yang ditugaskan membayat kepada mursyid yang dituju dan sudah disepakati di sidang aulia. Yang diangkat itu yang akan mewarisi ilmu warisan Nabi dan Rasul, mewarisi semua keilmuan dan kekuasaan para Nabi dan Rasul. Lalu apa bisa menolong, memberi syafaat kepada murid dan pengikutnya jika pengikutnya sudah meninggal? Ingat tulisan atau cerita saya di atas, kan menjadi pewarisnya Nabi dan Rasul. Pewaris, artinya juga mewarisi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan seorang mursyid itu sakti, tidak sama sekali, tapi mursyid itu yang mengangkat Allah. Allah tentu tidak membiarkan orang yang dipilihnya, yang diangkat menjadi mursyid lantas dicelakai. Allah akan membela. Siapa yang menyerang para petugas Allah di dunia, maka itu sama saja menantang perang dengan Allah. Jika para mursyid itu bisa dicelakai, maka Allah pensiun jadi Tuhan. Jadi seorang mursyid itu tidak bisa dengan mengaku, atau diangkat oleh golongan, atau kelompok. Wali saja, yang bukan mursyid, itu yang mengangkat Allah. Tidak bisa satu kelompok mengatakan pemimpinnya itu wali kutub, lalu pemimpin itu jadi wali kutub. Satu partai saja tidak bisa menganggap pemimpinnya itu presiden, lantas pemimpin itu jadi presiden beneran. Jadi presiden saja harus melewati tahap pemilu, apalagi yang wali, kapasitasnya dunia akhirat. Semoga paham. Terakhir kita bahas tentang mursyid dan murid. Mursyid itu ibarat sopir bis, sementara murid itu ibarat penumpang bis. Pernahkah naik bis? Yang tak pernah naik bis mungkin bisa bertanya pada orang yang sudah pernah naik bis. Seorang yang naik bis itu harus percaya pada sopirnya. Bagaimanapun dan belok kemanapun bis dibawa oleh sopir. Misal bis belok kiri, lalu belok kanan lalu kiri lagi, kenapa bis tak lurus terus jalannya? Kenapa belok-belok mulu? Jangan bertanya pada sopir. Bahkan di belakang sopir biasanya kalau bisnya keren, ada tulisannya dilarang bicara dengan sopir. Lah apa sopirnya lagi puasa bisu? Kok dilarang bicara? Bagaimana kalau mau kencing? Apa gak izin sopir supaya bisnya berhenti dulu? Tanya orang yang gak pernah naik bis. Ya kalau bisnya bagus, ada tempatnya sendiri di belakang. Kalau mau kencing atau gak usah izin. Gak perlu ngisi kotak amal. Seorang sopir bis itu memikirkan semua penumpangnya, walau kelihatannya dia cuek, cuma melihat depan saja.
bahkan sekalipun perjalanannya malam, semua penumpang pada tidur. Sopir bis itu dilarang ikut tidur, harus melek, dan tetap melihat jalan kalau nyopir. Kalau perjalanan malam seorang sopir bis kok enak-enakan tidur, waktu nyopir ya bisnya kecelakaan. Jika tidur saat menjadi sopir, sebaiknya jangan jadi sopir, pilih saja kerjaan lain, misal jadi tukang angon kambing kan bisa. Di setiap perjalanan itu akan banyak kejadian yang dialami, dilihat oleh semua penumpang. Ada nenek lewat, ada kambing, kerbau, ada anak kecil, dan berbagai kejadian namanya juga lewat jalan, ya terang akan banyak yang dilihat, jangan bertanya. Misal kamu melihat anak kecil, jangan bertanya pada sopir, itu anak siapa, namanya siapa. Jika kamu melihat nenek-nenek jangan bertanya pada sopir nenek-nenek itu umurnya berapa, sudah mengalami apa saja. Jika lihat kambing, jangan bertanya pada sopir itu kambing milik siapa, harganya berapa, ditawar boleh gak. Kalau sopir itu harus meladeni semua pertanyaan penumpang, dan apa saja yang dilihat penumpang, dia harus pindah beberapa profesi. Mungkin jadi tukang sensus penduduk melihat pertanyaan soal nenek-nenek itu, atau pindah jadi perangkat desa, atau pindah jadi tukang jual kambing. Lama-lama kalau yang kamu lihat selalu kamu tanyakan pada sopir, bisa saja kamu diturunkan di jalan. Dianggap penumpang cerewet dan meresahkan dan membahayakan penumpang lain. Kalau sopirnya agak iba paling-paling kamu diikat ke kursi, dan mulutmu dilakban, biar tidak membahayakan dan sampai di tujuan dengan selamat. Dalam TKNS juga ada namanya jalur kewalian, dan jalur kemursyidaan, ada jalur yang bisa ditempuh bagi siapa saja yang menjadi murid. Lalu apa maksud jalur kewalian, dan apa maksud jalur kemursyidaan, lalu bagaimana amaliyahnya? Jalur kewalian, maksudnya yang ditempuh murid, maksudnya untuk menjadi wali. Soal nanti jadi wali atau tidak, itu urusan Allah dan keistiqomahan dan kesungguhan murid itu sendiri menempuh menjalani amaliyah yang diberikan. Jalur kewalian itu ditandai jika murid menjalankan amaliyah yang diberikan tapi menjalankan amaliyahnya tidak berkumpul dengan guru, dijalankannya di rumahnya masing-masing. Itu namanya menempuh jalan kewalian. Jalur kewalian ini namanya warasatul anbiya, warisnya nabi, bukan rasul. Jadi jika mendapatkan apa juga ilham dan pengetahuan tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Jika diajarkan kepada orang lain, maka tidak ada manfaatnya, efek yang ditimbulkan. Dan murid yang menempuh jalur kewalian ini bebas, misal tak pernah ke majelis juga tidak apa-apa, karena dia menempuh itu tidak harus dengan bimbingan guru. Apa yang dilakukan amaliyah yang diistiqomahkan itulah yang didapat. Lalu jalur kemursyidaan, ini namanya warasatul mursalin, warisan dari para rasul. Menjalankan amaliyahnya harus di majlis, atau menjalankan seminimnya harus setiap ada zikir akbar, wajib datang. Jika tidak datang maka masuk ke jalur kewalian. Kalau hanya datang sekali dua kali maka kemajuan keilmuannya lambat. Jalur kemursyidaan, soal nanti jadi mursyid atau tidak itu urusan Allah, sebab 1000 wali belum tentu satu menjadi mursyid. Setiap orang bebas berhak menempuh jalur kewalian dan kemursyidaan, jika menempatkan salah satu cara di atas itu, dengan sendirinya sudah memposisikan jalur yang ditempuh. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata nasihatnya banyak mengandung hikmah dan pelajaran ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.